Halo saudara-saudaraku, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kesalahan sistem dana otonomi khusus di Papua. Sebelum itu, yuk kenalan dengan kelompok kita. Papua, tanah dengan keindahan alam dan keanekaragamannya, menghadapi tantangan yang signifikan dalam pembangunan daerahnya. Salah satu persoalan yang mendesak ialah penyelewengan dana otsus yang seharusnya ditujukan untuk kemajuan daerah dan juga kesejahteraan rakyatnya. Dalam video ini, kami akan melidiki permasalahan, memahami dampaknya, serta mendiskusikan solusi potensial. Dana otsus dipergunakan untuk pemberdayaan Papua, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya, dana tersebut disalahgunakan dan dialihkan dari peruntukannya. Target dan sasaran yang menjadi perhatian dari dana otonomi khusus ini adalah bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian rakyat. Dana ini dialokasikan setiap tahun dari APBN dan ditransfer dalam 3-4 kali ke kas daerah milik pemerintah Provinsi Papua. Sesuai ketentuan UU 21/2001, dana ini juga dibagikan ke kabupaten kota di Provinsi Papua. Konsekuensi dari adanya penyalahgunaan dari dana sangatlah parah. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari infrastruktur yang lebih baik malah terabaikan. Sekolah yang mengalami kekurangan sumber daya manusianya serta kualitas pendidikan yang menderita. Fasilitas pendidikan yang berjuang dengan sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Peluang ekonomi yang terbatas menghambatkan kemajuan serta melanggengkan kemiskinan. Penyalahgunaan dana otsus di Papua sudah menjadi persoalan yang sangat sistematis, mengakibatkan mengikisnya kepercayaan masyarakat, serta merongrong upaya pembangunan dan juga ketimpangan sosial serta ekonomi. Banyak pimpinan dan pejabat daerah tertentu dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat dari sumber dana otsus saat bepergian keluar daerah. Pelayanan publik sangat kurang karena banyak pimpinan dan pejabat daerah, termasuk anggota dewan, hanya menghabiskan waktu di luar daerah mereka. Sangatlah penting untuk menemukan suatu solusi untuk mengatasi penyalahgunaan dana otonomi khusus. Berikut akan saya paparkan mengenai beberapa tindakan ataupun solusi potensial guna mengatasi penyalahgunaan dana otonomi khusus. Simak video berikut ini. Satu, penguatan pengawasan. Mekanisme pengawasan yang kuat harus diterapkan guna memastikan penggunaan dana yang transparan serta akuntabel. Audit independen serta pengawasan yang ketat akan membantu untuk mendeteksi serta mencegah adanya penyalahgunaan dana otonomi khusus. 2. Meningkatkan transparansi. Transparansi merupakan hal yang sangat penting untuk memberantas tindakan korupsi. Membangun platform atau database online untuk mempublikasikan tentang pengalokasian dana, kemajuan suatu proyek serta pengeluaran dapat memungkinkan adanya pengawasan serta akuntabilitas publik. 3. Keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam suatu pengambilan keputusan akan mendorong adanya rasa kepemilikan serta mengurangi tindakan penyelewengan. Salah satu contoh yang dapat dilakukan adalah
1. Rapat rutinan publik, konsultasi publik, serta mekanisme umpan balik guna memastikan agar suara masyarakat itu dapat didengar oleh pemerintah. 4. Peningkatan kapasitas. Berinvestasi pada program peningkatan kapasitas untuk pejabat pemerintah dan pegawai negeri dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dalam hal ini adalah manajemen keuangan, tata kelola, dan pengadaan. Hal ini dapat memberdayakan mereka untuk menangani dana lebih efisien dan transparan. Lima, mendorong partisipasi masyarakat sipil, memperkuat organisasi masyarakat sipil, dan mendukung peran mereka sebagai pengawasan penggunaan dana dapat berfungsi sebagai checks and balance tambahan. Penyalahgunaan dana otonomi khusus di Papua merupakan tantangan besar bagi pembangunan provinsi. Namun, dengan penerapan pengawasan yang kuat, peningkatan transparansi, mendorong partisipasi masyarakat sipil, serta peningkatan kapasitas untuk pejabat pemerintah dan pegawai negeri, kami rasa dapat mengatasi tantangan hal ini dan memastikan bahwa penggunaan dana untuk masyarakat Papua dapat bermanfaat. Pemberian wewenang mengenai dana otonomi khusus (Otsus) kepada Provinsi Papua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Namun berdasarkan realitanya, rakyat Papua belum merasakan dampak yang terlalu signifikan di daerahnya. Maka dari itu, untuk mencegah penyelewengan dana otsus tersebut, masyarakat diharapkan untuk mengawasi jalannya dana otsus ini di daerahnya masing-masing. Serta lembaga KPK juga harus dapat lebih tegas menindak oknum yang berindikasi menyelewengkan dana otsus ini. Mari bersama-sama kita membangun masa depan yang lebih cerah untuk tanah air yang luar biasa ini.